Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau nyeritain tentang kisah Nabi Adam dari beliau tercipta sampai beliau wafat. Seperti yang kita tahu, Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di bumi. Enggak di bumi sih. Mau tahu di mana beliau diciptakan? Langsung aja aku bacain ya ceritanya. Yang pertama, seperti ini. Suatu ketika Allah berbicara di hadapan para malaikat. Isi pembicaraan berkisar tentang penciptaan Adam, leluhur manusia. Adam dan keturunannya ini kelak akan menjadi khalifah atau wakil Allah di bumi. Tugas mereka memakmurkan bumi. Mendengar penjelasan itu, para malaikat heran. Kenapa harus Adam dan anak cucunya yang menjadi khalifah? Mestinya malaikat yang diberi kehormatan seperti itu. Bukankah malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah? Bumi akan aman bila dihuni malaikat, tak akan ada kerusakan dan pertumpahan darah. Sebelum manusia diciptakan itu, malaikat diciptakan terlebih dahulu ya. Malaikat dan iblis, seperti itu, dua. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, kalau iblis itu diciptakan dari api neraka. Nah, sebelum setan ini tadi dimasukkan ke dalam neraka, setan ini seperti tinggalnya tuh berdampingan gitu loh sama malaikat di surga. Dan karena Nabi Adam ini diciptakan dari tanah, setan ini seperti kayak merasa apa ya, rendah, tinggi hati gitu loh, sombong. Kok bisa? Adam kan cuma diciptakan dari tanah, aku kan dari api. Kenapa kok aku harus menyembah Adam? Dan setan ini seperti kayak tidak mau dan membangkang apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ya itu tadi, disuruh kayak mematuhi atau menyembah, menghormati, lebih tepatnya menghormati Nabi Adam ini. Terus setan itu membangkang gitu loh. Terus aku lanjutin lagi. Para malaikat merasa penasaran, mungkinkah selama ini Allah kurang berkenan dengan peribadatan mereka. Oleh karena itu Allah berkehendak menciptakan makhluk yang lebih baik. Mereka khawatir kalau Allah menciptakan Adam itu lantaran kelalaian mereka, atau ada kesalahan yang mereka lakukan tanpa disadari. Nah, kan pas Allah bercerita nih kepada malaikat sama setan ini tadi, iblis cerita, aku mau nyiptain sebuah makhluk namanya manusia. Terus malaikat ini kaget, kayak merasa insecure gitu loh. Kok nyiptain lagi manusia? Apakah karena aku kurang patuh kepada Allah? Apakah ibadahku kurang kepada Allah? Terus malaikat ini bertanya-tanya, kenapa manusia diciptakan gitu? Apakah aku lalai atas ajaran Allah? Apakah aku lalai atas apa yang Allah udah perintahkan ke aku, seperti itu? Terus mereka juga bertanya-tanya, mampukah manusia mengemban tugas berat itu? Sebab sebelumnya bumi pernah dihuni oleh kalangan jin. Ternyata mereka sering berbuat keonaran, banyak terjadi pertumpahan darah, kemaksiatan dan kerusakan di sana. Bukan tidak mungkin Adam dan anak cucunya juga akan melakukan hal yang sama. Malaikat itu seperti meragukan Allah, bukan meragukan sih, lebih ke bertanya-tanya gitu loh, kenapa manusia ini diciptakan. Terus kalau manusia diciptakan ini manusia ini apakah enggak akan berbuat onar gitu loh, karena sebelumnya jin itu yang sudah ditempatkan terlebih dahulu di bumi berbuat keonaran. Apalagi manusia, kan jin sama malaikat itu kan udah kayak diciptakannya tuh hampir berbarengan ya, seperti kayak udah kenal lebih jauh gitu loh. Jadi malaikat ini udah tahu sifatnya jin, udah tahu kepribadiannya jin, terus sudah tahu dan sudah pernah ditempatkan di bumi. Tetapi malaikat ini ternyata jin ini tadi tambah merusak bumi. Apalagi manusia yang masih baru pertama kali diciptakan, seperti itu. Nih
Ini asal mula Nabi Adam ya. Nabi Adam berasal dari tanah. Kata Adam berasal dari adim. Adimul ardli yang berarti permukaan bumi. Nama Adam erat kaitannya dengan bahan penciptaan. Adam diciptakan dari tanah yang ada di permukaan bumi. Setelah mati, Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di dalam tanah. Kan udah ada ya yang bilang manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Berarti kan betul ya. Adam ini artinya kan permukaan bumi. Terus juga kan sudah dijelaskan setelah mati Adam dan anak cucunya yaitu kita maksudnya juga akan dikuburkan di dalam tanah karena dibuat dari tanah, dikuburkan juga setelah meninggal, dikuburkan juga di dalam tanah. Akhirnya wujud Adam menjadi sempurna. Allah kemudian meniupkan ruh kepadanya. Ruh itu seperti apa ya, roh jiwa gitu. Aku lupa namanya sebentar. Setelah ruh ditiupkan, Allah menyampaikan sebuah titah kepada para malaikat. Titah itu juga berlaku bagi makhluk lain yang saat itu berada dekat dengan para malaikat. Isi titah menyebutkan agar para malaikat bersujud kepada Adam, suatu penghormatan yang tak diberikan kepada makhluk selainnya. Berarti kan malaikat ini kan sudah diciptakan. Terus dia itu malaikat dan iblis ya sudah diciptakan. Terus dia tuh enggak diberi penghormatan seperti Nabi Adam. Seperti itu. Jadi iblis tuh merasa bukan insecure, iri dengki ya, lebih tepatnya iri dengki. Nah, ini iblis yang sok hebat. Sifat sombong iblis. Nah, ini namanya sifat sombong. Terlihat dari dua sikap. Pertama, iblis memandang rendah Adam. Di mata iblis, Adam hanyalah makhluk kemarin sore, sedangkan dia sudah ada jauh sebelum Adam ada. Lalu Adam pun diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Masa dia harus hormat kepada makhluk seperti Adam? Aku kan udah menjelasin ya yang seperti itu tadi. Kedua, iblis menolak kebenaran. Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam, padahal dia tahu bahwa yang memberi titah itu adalah Allah. Penolakan iblis jelas merupakan kedurhakaan. Allah murka kepadanya. Akibatnya dia diusir dari surga. Tak hanya itu, iblis juga mendapat laknat Allah sampai hari kiamat. Ciri orang yang mendapat laknat Allah ialah tak bisa keluar dari kesesatan. Itulah sebabnya iblis selamanya berada dalam kesesatan. Bermula dari kesombongan, selanjutnya muncul kedengkian. Iblis merasa tidak nyaman lagi, pasalnya ada makhluk yang mendapat kemuliaan lebih darinya. Oleh karena itu, dia ingin membuktikan kalau Adam itu tidak ada apa-apanya. Caranya, dia akan berusaha menyesatkan Adam dan anak cucunya. Maka kadung mendapatkan laknat, iblis meminta tempo, dia meminta umur panjang, tak tanggung-tanggung sampai hari kiamat. Umur selama itu akan dipergunakan untuk membalas dendam. Iblis tidak ingin sendirian berada di neraka, dia ingin membawa Adam dan keturunannya turut serta. Nah, karena iblis ini tidak merespon, tidak membangkang perintah Allah, iblis itu dikeluarkan kan dari surga, terus dibawa turun ke bumi. Dia itu cuma mau satu dari Allah, mempunyai umur panjang. Karena apa? Dia ingin menyesatkan Adam dan cucu-cucunya. Dia ingin membalas dendam kepada Adam dan cucu-cucunya supaya dia tidak di neraka sendirian. Jadi betul seperti apapun yang kita dengar dan yang kita pelajari ya, kalau setan ataupun iblis itu selalu menggoda kita karena apa? Karena dia itu ingin mempunyai teman di neraka, seperti itu. Yang kedua ada penciptaan Hawa. Hawa itu istrinya Nabi Adam ya, manusia kedua yang diciptakan oleh Allah sebagai seorang perempuan. Adam kan sebagai seorang laki-laki ya. Hawa ini Siti Hawa, ibu Siti Hawa itu dari Wandaris, adalah seorang perempuan. Penciptaan Hawa, hidup seorang diri tidaklah mengenakan. Hal ini juga dirasakan Adam. Tak ada teman curhat, tak ada kawan berbagi baik dalam suka maupun duka. Pendek kata, Adam merasakan kesepian. Ia membutuhkan seorang pendamping. Kemudian Hawa diciptakan. Bahannya diambil dari tulang rusuk Adam. Ketika itu Adam yang sedang terlelap tidur, Allah mengambil tulang rusuknya yang sebelah kiri. Walau diambil tulang rusuk, Adam tak merasakan sakit. Sekiranya merasa sakit, tentu Adam tidak akan sayang kepada Allah. Hawa,
Setelah Hawa tercipta, para malaikat bertanya, Adam, siapa yang ada di samping kau? Seorang perempuan. Siapa namanya? Hawa. Untuk apa Allah menciptakan Hawa? Untuk mendampingi saya, memberi saya kebahagiaan, dan memenuhi keperluan hidup saya sesuai dengan kehendak Allah. Kebahagiaan Adam semakin lengkap. Allah menyuruh Adam dan Hawa tinggal di surga. Kehidupan di sana serba enak, apa saja boleh dilakukan. Mereka bebas mencicipi apa saja sepuasnya. Namun ada satu pantangan, Adam dan Hawa tidak boleh mendekati pohon larangan. Larangan ini harus dipatuhi, jika tidak mereka bisa celaka. Di surga Adam tidak perlu mencari nafkah. Segala keperluan sudah tersedia. Pendek kata, Adam dan Hawa tidak akan kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Sungguh menyenangkan, semua boleh dilakukan. Yang penting tidak dekat-dekat dengan pohon larangan. Mudah bukan? Jadi Adam itu udah difasilitasi oleh Allah gitu ya di surga. Boleh makan apapun, tidak perlu mencari nafkah, tidak perlu susah-susah seperti itu. Tetapi ada satu larangan, pantangan yang harus dijauhi Nabi Adam, yaitu tidak boleh memakan sebuah buah, sebuah pohon. Tidak mendekati pun tidak boleh, apalagi memakan buahnya seperti itu kan. Jadi tetapi yang kedua ada dosa pertama, yang ketiga ada dosa pertama Nabi Adam dan Hawa. Sejak membangkang, iblis tidak diperkenalkan lagi tinggal di surga. Perasaan dendam dan dengki iblis semakin menjadi-jadi. Iblis tidak senang melihat Adam dan Hawa bahagia. Oleh karena itu, iblis selalu mencari-cari kesempatan. Dia ingin memperdaya mereka. Pokoknya Adam juga harus keluar dari surga. Kesempatan itu kini ada, pohon larangan. Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon itu. Jadi iblis membujuk Adam dan Hawa, menggoda Adam dan Hawa untuk memakan pohon larangan seperti itu. Memakan buah dari pohon larangan. Nama buahnya kalau nggak salah itu pohonnya atau buahnya gitu ya. Kalau nggak salah pohon kuldi, buah kuldi seperti itu. Terus Adam dan Hawa ini terbujuk kan oleh rayuan iblis. Allah murka. Terus Adam dan Hawa ini sangat menyesal. Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak berkenan mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi, seperti itu. Terus akhirnya Allah murka, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Tobat Nabi Adam dan Hawa diterima, tetapi mereka harus menanggung konsekuensi dari memakan buah dari pohon itu, yaitu turun ke bumi. Terus gimana cara mereka survive ke bumi tadi, turun ke bumi tadi? Aku akan lanjutin ke part selanjutnya ya. Jangan lupa juga sebelum aku tutup video ini, aku mau nyanyiin sebuah jingle. Kan nabi kan ada 25 nabi yang harus kita ketahui, yang harus kita ketahui. 25 nabi yang biasanya kita ketahui seperti itu, yang sudah yang umum kita ketahui seperti itu. Yang pertama, aku minta maaf kalau suaraku jelek, tapi it's like you must know gitu loh. 25 nabi kan juga sulit ya menghafalnya. Meskipun yang aku akan nyanyikan ini nanti suaraku kurang bagus, juga nama nabi-nabinya itu tidak urut gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita, tidak urut apa ya urutannya gitu loh. Kan ada Nabi Adam, terus Adam dan Hawa ini nanti melahirkan siapa, keturunannya. Nah ini aku kurang runtut, tapi nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang pertama, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan
Muhammad itu semuanya nabi umat Islam. Seperti itu. Gimana teman-teman? Setelah aku nyanyiin, kalian lebih tahu kan 25 nabi yang harus kita ketahui, yang harus kita imani, yang harus secara umum kita tahu itu siapa saja. Nanti kalau setiap video aku bakal nyanyiin lagu itu supaya kalian lebih ingat nama-nama nabinya. Atau mungkin kalian mau post terus post videonya terus ditulis namanya juga boleh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Video yang akan selanjutnya ini kisah Nabi Adam diturunkan ke bumi ya teman-teman, masih sekitar kisah Nabi Adam. Terima kasih udah nonton video aku, sampai bertemu di video selanjutnya, dadah.